Selamat pagi, shalom buat kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu ya, shalom. Terima kasih. Baik, puji Tuhan. Setelah kita menaikkan puji-pujian kita, saatnya kita berdoa untuk mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita tetap bisa konsentrasi untuk merenungkan, memikirkan, dan menikmati pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini, saudara-saudaraku. Ya, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, inilah doa dan seruan kami. Bapa, di pagi hari ini kami memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan yang pada pagi hari ini memanggil kami kembali untuk senantiasa duduk tenang, dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini di akhir pekan ini ya Bapa di surga. Terima kasih atas pertolongan-Mu dapat kami lewati hari demi hari. Apa yang kami kerjakan semuanya semata-mata bisa kami lakukan karena pertolongan pimpinan dari Roh Kudus. Dan hari ini Tuhan, kami mau serahkan lagi kembali hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memimpin kami semuanya, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Selamat pagi juga untuk hamba Tuhan yang selalu setia menyertai kita dalam ibadah saat teduh kita, Bapak Evangelis Aliarno Situmorang dari Medan. Puji Tuhan. Dan semua saudara-saudara kami yang lain yang bergabung pada pagi hari ini, ya, kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku di pagi hari yang indah ini, di akhir pekan ini. Dengan pertolongan Tuhan, kita semua diberkati dan diberikan kekuatan yang baru. Puji Tuhan. Kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, kita masih terus mengambil waktu yang cukup untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasalnya yang ke-5. Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5, kita masih berada di ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Kembali lagi, saya akan bacakan terlebih dahulu, saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh lagi, ya, merenungkan setiap bagian yang Tuhan nyatakan dari ayat-ayat firman yang kudus dari Galatia pasal 5 ayat 16, 17, dan 18. Ya, saya bacakan sekali lagi. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging bertentangan, berlawanan dengan keinginan Roh, dan sebaliknya keinginan Roh Kudus berlawanan, bertentangan dengan keinginan daging. Dan karena keduanya bertentangan, berlawanan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-7 dikatakan, di bagian terakhir dikatakan di situ Bapak Ibu Saudara, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maksudku ialah, di ayat 16, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin
kita sudah membicarakan juga ya bagaimana kehidupan kita yang baru ini, saudara-saudaraku, sepenuhnya adalah hidup karena kita merasakan dan mengalami sepenuhnya kasih karunia Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan dan dilatih, dibimbing, diarahkan, dan kita semua saudara-saudaraku belajar untuk bersandar kepada pimpinan, bimbingan daripada Roh Kudus, dan itu tidak bisa lepas dari kebenaran firman-Nya yang terus-menerus ya memperbaharui hati dan pikiran kita, supaya penurutan, ketaatan kita Bapak Ibu Saudaraku kepada Tuhan benar-benar diarahkan sesuai dengan kehendak-Nya dan bukan kehendak diri kita sendiri, bukan untuk memenuhi kehendak manusia. Bahkan dikatakan tadi di ayatnya yang ke-17, sehingga bagian terakhir dikatakan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi bukan lagi kehendak kita, ya, tetapi kehendak Tuhan yang kita lakukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, Kristus yang bekerja, Kristus yang menggerakkan, Roh Kudus yang mengoperasikan kehidupan saya, tapi bukan aku lagi, saudara-saudaraku, tapi Roh Kuduslah yang mengambil kendali, Roh Kuduslah yang mengontrol ya kehidupan kita dan kemana kita mau diarahkan oleh Tuhan. Kita hanya belajar untuk berlatih mengikuti kemauan Allah, dan dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak ya melakukan atau perjuangan kita, perlombaan kita Bapak Ibu Saudara, bukan untuk memuaskan keinginan daging kita, ya bukan memuaskan semata-mata apa yang menjadi keinginan-keinginan pribadi kita, tetapi kita berlatih untuk menaklukkan, amin, berlatih kita menaklukkan hati dan pikiran kita untuk di bawah bimbingan, pimpinan daripada arahan daripada Roh Kudus sesuai dengan firman-Nya. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah kerinduan kita bersama ya, supaya mata hati kita, pikiran kita semakin diterangi dari hari ke sehari Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita berlatih untuk masuk ke kedalaman perenungan setiap kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, saudara-saudara, kita lebih mudah diarahkan untuk ya menaati apa yang Tuhan kehendaki. Dan saudara-saudara, ini adalah tentunya merupakan sebuah proses ya, proses yang dilakukan oleh Allah sendiri bagi kita, baik kita secara pribadi ya di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam komunitas, di dalam jemaat tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu ya saya mengajak kita lagi untuk melihat gambaran ya yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di kitab Kolose. Saudara-saudara, bagaimana kita ya mengarahkan fokus kita. Amin. Bagaimana kita mengarahkan fokus kita untuk senantiasa hidup di dalam pimpinan daripada Roh Kudus.
Ya, kemarin kita sudah bersama-sama melihat Bapak Ibu Saudaraku bahwa kita harus selalu menyadari bahwa kita ini adalah manusia baru. Amin. Bukan manusia lama lagi. Dan kita mengalami pembaharuan di dalam pikiran-pikiran yang baru, pikiran-pikiran Kristus dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita mengalami pembaharuan itu, pembaharuan pikiran dan perasaan kita yang selaras dengan kehendak Tuhan, itu kita alami di dalam wadah tubuh Kristus, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, manusia baru, ciptaan baru itu di dalam kebersamaan kita, saudara-saudaraku, ya, kita mengalami itu di dalam pelayanan yang Tuhan telah memerdekakan kita untuk melayani saudara-saudara kita di dalam kasih-Nya yang sempurna. Nah, saudara-saudaraku, supaya terpenuhi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, panggilan kudus-Nya bagi kita, ya, sebagai orang-orang kudus-Nya Tuhan, sebagai orang-orang percayanya, saudara-saudara, ya, kita diarahkan terus kepada setiap fokus, ya, panggilan sorgawi, ya, saudara-saudara, panggilan sorgawi yang Allah kehendaki saat ini kita bisa terus bertumbuh di dalamnya, mengenal Kristus sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan, ya, lihat lagi di dalam Kolose, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat kudusnya Tuhan di Kolose. Kolose pasal 2, kita akan membaca, ya, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-6. Ya, ayatnya yang ke-6, dari ayat 6 kita bersama-sama saudara melihat Alkitab kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Kristus, mari saudara-saudara, Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6. Di situ, ya, judul perikop di dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia dituliskan di situ, kepenuhan hidup dalam Kristus. Amin. Jadi bukan setengah-setengah, ya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi kepenuhan hidup kita yang baru, ya, di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Inilah posisi kita, kedudukan kita sebagai orang-orang yang telah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah dipenuhi di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Jadi pandangan kita, Bapak Ibu Saudaraku, selalu harus berlandaskan kepada kebenaran bahwa kita telah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Yesus, dan Yesus di dalam kita. Nah, saudara-saudaraku, diuraikan di ayatnya yang ke-6, saudara-saudaraku, selanjutnya dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, melalui iman, kita menerima Kristus Yesus Tuhan kita, melalui kita percaya kepada Injil keselamatan, ya, berita tentang pengorbanan Yesus Kristus, salibnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita. Bukan sebagian, tapi segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Itulah berita Injil saat ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Itulah Injil, kabar baik yang menyelamatkan, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan, kalau ada orang memberitakan yang berbeda dengan itu, terkutuklah dia, terkutuklah mereka. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur karena kita sudah dibebaskan dari kutuk, dan Kristus telah dijadikan kutuk untuk menggantikan kita yang berdosa, supaya sekarang kita dibenarkan oleh darahnya, dan sekarang kita di dalam Dia memperoleh posisi, ya, posisi yang tinggi bersama dengan Kristus dalam kedudukannya di tempat yang maha tinggi,
Maka saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari kutuk dosa dan kutuk maut. Sekarang kita telah hidup di alam kemerdekaan, di dalam kekudusan Kristus. Kita memiliki kebebasan, kemerdekaan untuk mengekspresikan semua apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap pelayanan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itu dikatakan di ayat 6, karena itu, ya, karena kita sudah, faktanya adalah kita telah berada di dalam Kristus Yesus, kita sudah pasti diselamatkan, dan kita adalah orang-orang yang telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Di sini Bapak Ibu Saudara, bukan lagi berbicara tentang kedudukan kita yang dimaksud, tapi ini adalah keberlanjutan daripada hidup yang Paulus katakan tadi di Galatia pasalnya yang ke-5, supaya hendaklah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan, ya saudara, menghidupi kehidupan Kristus, kehidupan yang baru, Bapak Ibu Saudara, kehidupan di dalam konteks, ya, pemahaman tentang kekudusannya yang sempurna. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, saudaraku, selalu kita melihat bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Di dalam Kristus kita memperoleh itu, bukan karena hasil usaha kita, bukan karena perbuatan kita. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, sejalur, ya, searah, satu haluan dengan Tuhan. Kita dipimpin, kita dibimbing, dan kita diarahkan, dan kita bertumbuh terus menjadi dewasa di dalam Kristus, dipenuhi dengan kepenuhan Dia. Dia yang adalah kepala, Yesus Kristus Tuhan kita, yang sorgawi saat ini memerintah kehidupan kita saat ini, saudara-saudaraku, supaya kita terus mengarah, bertumbuh ke arah Dia, ya, bukan ke arah dunia, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi ke arah Kristus yang adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan kita, sumber keselamatan kita, sumber berkat kita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan sukacita kita. Amin. Karena itulah yang dikehendaki oleh Roh Kudus bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Maka kita terus diingatkan oleh firman Tuhan, kita dinasehati, kita dibimbing, dan kita harus memberikan, menaklukkan kemauan kita, Bapak Ibu Saudaraku, penurutan kita, ya, saudara-saudaraku, dibentuk oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kepekaan kita, ya, dipertajam lagi oleh pedang roh. Amin. Saudara-saudaraku, supaya kita tahu pemisahan kita, pengudusan kita, pemilihan kita, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Kristus Yesus, bahwa kita sedang menjalani kehidupan yang spesial dengan cara yang istimewa, yang sangat berbeda jauh dari proses kehidupan dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan kabar baik yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa bagi kita, saudara-saudaraku, karena kita sekarang mempunyai, ya, satu pandangan yang clear, pandangan yang jelas, ya, tentang bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh berbagai rupa-rupa angin pengajaran, permainan palsu manusia dengan kelicikan mereka yang menyesatkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan mau supaya keberuntungan yang besar yang sudah kita peroleh di dalam Kristus Yesus itu terus dan lagi more and more. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau supaya kita terus dipenuhi di dalam kepenuhan Kristus, menjadi pengalaman pribadi kita, ya, pengalaman personal kita, maupun di dalam komunal, maupun di dalam kehidupan keluarga, dan juga di dalam persekutuan kita dalam konteks sebagai persekutuan gereja
tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Tuhan mau supaya progres. Kita mengalami progres Bapak Ibu Saudara, bukan mengalami stagnasi. Ya, bukan mengalami kehidupan yang mentok sana sini Bapak Ibu Saudara. Tetapi kehidupan kita terus mengalir, Bapak Ibu Saudaraku, pikiran dan perasaan kita terus diubahkan. Saudaraku, kita terbuka terus kepada setiap perubahan-perubahan yang Tuhan inginkan. Amin. Bukan tertutup Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pikiran yang tertutup itu bukan berasal dari Tuhan, bukan Tuhan yang mengerjakan itu Bapak Ibu Saudara. Itu adalah ya benar-benar adalah keinginan daging ya yang selalu tertutup dan ya memberikan kepada kita ya godaan-godaan, dan kita lihat itulah sebetulnya yang menyebabkan kenapa Rasul Paulus menulis surat kitab Galatia Bapak Ibu Saudara. Oleh karena apa? Mereka sangat disayangkan, mereka telah terseret kepada pengajaran yang bukan bersumber dari kepenuhan Kristus, kasih karunia-Nya yang sempurna, tetapi mereka ingin berbalik kepada cara kehidupan yang lama di bawah tuntutan daripada hukum Taurat, bukan lagi di bawah kasih karunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka kembali kepada cara hidup yang tidak sempurna. Karena Bapak Ibu Saudara, di bawah ya hukum Taurat tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang dibenarkan satupun. Hanya karena iman, ketaatan kepada ketaatan Kristuslah, maka setiap orang bisa melihat, mengenali akan ketaatan yang sempurna itu, menjadi ketaatan kita diperhitungkan, dibenarkan oleh Allah melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata tetaplah, ya dikatakan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, maka tidak ada pilihan yang lain yang Tuhan inginkan bagi kita, yang Roh Kudus inginkan bagi kita. Ya, mengikuti pimpinan Roh Kudus itu bukan sebuah alternatif Bapak Ibu Saudara. Boleh iya, boleh tidak. Bukan demikian Bapak Ibu Saudara, tetapi itu adalah mutlak ya bagi kita, menjadi pilihan-pilihan kita di dalam setiap keputusan yang kita buat. Kita mau supaya semua apa yang kita perkatakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan Bapak Ibu Saudara, biarlah itu selaras dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan bagi kita, sehingga saudara-saudara, kehidupan kita yang dinamis di dalam Kristus Yesus terus mengalami kemajuan di dalam setiap pelayanan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu diberikan kunci berhasil. Bagaimana supaya kita dapat terus menghidupi kehidupan kita, berjalan di dalam Roh Kudus, berjalan di dalam kehidupan yang baru Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebentar ini baterainya hampir habis. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita selanjutnya, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita menyikapi supaya hidup kita tetap berjalan di dalam Dia. Ya, progres, kemajuan di dalam setiap pelayanan yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana itu terpimpin, bagaimana itu bisa dipandu oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, berjalan ya selaras dengan kehendak Tuhan sebagaimana mestinya. Di ayat 7 dikatakan, ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Amin. Di dalam Kristus Yesus, berakar di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Kristus. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa tetap ya selaras dengan kehendak Allah di luar daripada Kristus. Ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Kristus, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan
kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku, demikianlah caranya. Ya, Paulus katakan supaya kita berakar di dalam Kristus. Ya, saudaraku, kita sudah tahu bahwa ini adalah merupakan lukisan daripada sebuah pohon yang mempunyai akar sebagai penopang supaya bisa tetap berdiri dan bisa tetap bertumbuh. Ya, saudara-saudara, dan kita sudah tahu semakin besar pohon, maka tentu akarnya juga karena menancap kuat, Bapak Ibu Saudaraku, untuk mengambil, menyerap nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kekuatan daripada pohon tersebut, dan bahkan bisa akhirnya berbuah sedemikian rupa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jelas sekali kalau kita lihat di ayatnya yang ke-8 itu, Paulus langsung masuk kepada satu warning kehati-hatian untuk bisa memenuhi bagaimana supaya kita tetap berpegang teguh, kita bertumbuh berakar di dalam Kristus itu. Maka di ayat 8 itu, saudara-saudaraku, kita lihat Paulus langsung memberikan warning, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita berakar, bertumbuh di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara, di kitab Roma pasalnya yang ke-12 itu Rasul Paulus telah mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan akal pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan manakah kehendak Allah yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna baginya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saudara-saudaraku, hal yang mutlak bagi kita semua, saudara-saudaraku, yang tidak bisa kita hindarkan, yang tidak bisa kita abaikan, yang tidak boleh, Bapak Ibu Saudara, kita cuek terhadap pengenalan akan Kristus. Kita harus terus memperoleh pengetahuan akan kebenaran Kristus yang real, Bapak Ibu Saudara, tentang kehidupan kita yang baru di dalam Kristus. Setiap kebenaran firman-Nya, itulah menjadi sumber kekuatan, itulah sumber kehidupan. Dengan pengertian-pengertian yang benar, Bapak Ibu Saudaraku, bertumbuh pemahaman kita, sehingga kita juga mempunyai dasar yang kuat, dan juga kita diarahkan bagaimana kita berbuat selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, karena itulah Rasul Paulus benar-benar mengingatkan di sini supaya kita jangan sampai tertawan dengan filsafat manusia yang kosong, yang hampa, Bapak Ibu Saudaraku, yang dihasilkan semata-mata daripada pikiran-pikiran yang duniawi dari manusia, hikmat duniawi yang membuat manusia sangat terpesona, Bapak Ibu Saudara, dengan hasil karya pikiran manusia semata-mata, pikiran daging yang mengalihkan perhatian manusia kepada kebanggaan diri sendiri, kebanggaan kelompok-kelompok manusia yang tidak takluk kepada kebenaran Kristus, yang tidak menghargai salib Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang tidak menghargai kasih karunia-Nya, kasih karunia Allah sebagai satu-satunya saat ini yang merupakan kehendak Allah, yang tentunya Bapak Ibu Saudara, bagi kita itu adalah yang paling kita hargai. Saudara-saudara. Jadi, saudaraku, saat ini tentu saja Bapak Ibu Saudara menjelma di dalam berbagai bentuk-bentuk apa yang disebutkan dengan filsafatnya yang kosong menurut
ajaran-ajaran turun-temurun, ajaran palsu, roh-roh dunia, dan tidak menurut Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat memang ya hampir di seluruh daripada surat-surat Rasul Paulus dari Roma sampai Filemon, Rosamon itu, ya saudara-saudaraku bisa kita melihat di sini ya bahwa perlawanan yang sangat sengit, ya perlawanan yang sangat sengit dan yang sangat keras ya adalah saudara-saudaraku pengaruh daripada orang-orang Yahudi, ya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudara, yang ingin ya menanamkan terus dan memaksakan terus bagaimana supaya ya hukum Taurat itu, tradisi daripada ya agama orang Yahudi itu dianut oleh setiap orang, termasuk orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain yang dilayani oleh Rasul Paulus sebagai rasul kita bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudara, kita sudah melihat di kitab Kisah Para Rasul 15, ya, yang ditegaskan lagi di kitab Galatia pasal 2, saudara-saudaraku, dan Paulus sudah ya bersidang ya bersama dengan rasul-rasul di Yerusalem untuk menegaskan bahwa bangsa-bangsa lain, ya gereja tubuh Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan, ya dari bangsa-bangsa lain, manusia baru, Bapak Ibu Saudaraku, ya tidak memerlukan ya penaklukan diri kepada hukum Taurat seperti orang Yahudi, tetapi yang kita butuhkan adalah, yang kita perlukan adalah benar-benar penaklukan diri kita, pikiran kita dibentuk semata-mata oleh kasih karunia Allah. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya tentu saja saudara-saudara itu bisa berubah menjadi filsafat yang kosong, pengaruh-pengaruh daripada orang-orang Yahudi dengan berbagai macam model-model pengajaran mereka yang pencampur adukan mereka dengan keyakinan daripada bangsa-bangsa kafir, Bapak Ibu Saudara, filsafat-filsafat manusia yang berkembang pada saat itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka ya kekaguman terhadap hal-hal itu bisa mengubah ya orang-orang percaya itu ditarik dan diseret kembali kepada pikiran-pikiran duniawi, saudara, sehingga Rasul Paulus di sini benar-benar sangat mengingatkan kita supaya fokus kita, amin, Bapak Ibu Saudara, konsentrasi kita adalah supaya kita terus belajar memahami setiap kebenaran yang dapat memperbaharui akal budi kita selaras dengan kehendak Allah di dalam tubuh Kristus, di dalam pengenalan kita akan kasih karunia-Nya yang sempurna, ya, mengenal Kristus sebagai kepala, ya, kepala gereja yang saat ini sedang dipermuliakan di surga dengan semua kebenaran dan berkat yang tercakup di dalamnya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa kita karena di dalam Kristus Yesus Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, telah dianugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Bukan berkat-berkat duniawi, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tapi segala berkat rohani di dalam surga yang tersimpan ya di dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita, Bapak Ibu Saudaraku, hidup kita diarahkan ke sana. Dengan demikian kita dapat mengenali itu dengan setiap kebenaran firman yang dikaruniakan kepada kita, firman yang dibagi dengan tepat, Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang menanamkan kehidupan, bentuk-bentuk daripada kehidupan batin kita, kehidupan yang memperbaharui roh dan pikiran kita, jiwa kita dan perasaan kita, dan tentunya tindakan kita menjadi selaras dengan kehendak Bapa di surga, kehendak Tuhan Yesus kita harus berakar di dalamnya. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan, belajarlah memperhadapkan dirimu berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kehidupan kita yang bertumbuh, yang berakar di dalam Kristus adalah kehidupan yang terus mau belajar. Dan hati seorang murid, Bapak Ibu Saudaraku, yang selalu rindu kita menerima pengetahuan-pengetahuan akan kebenaran untuk mengarahkan hidup kita kepada kedewasaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menjadi dewasa bisa membedakan yang mana yang mempertumbuhkan iman kita, bagaimana asupan-asupan gizi rohani membuat supaya kita sehat di dalam tubuh itu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tubuh itu perlu sehat karena harus beroperasi, harus bertindak, harus berperilaku, dan harus berlari. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus bertanding di dalam pertandingan iman yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sebuah latihan mengapa kita, saudara-saudaraku, setiap pagi-pagi kita sudah harus bangun. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah menyanyikan puji-pujian meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah bersama-sama duduk merenungkan kebenaran firman-Nya, supaya setiap hari saudara-saudaraku kita diingatkan. Amin. Kenapa setiap hari kita diingatkan? Karena setiap hari juga kita bisa melupakan, saudara. Sehingga kita perlu setiap saat, saudaraku, hati kita terbuka. Ya, ini adalah merupakan satu langkah bagian daripada pengorbanan. Ya, saudara-saudara, hati yang rela. Ya, saudaraku, untuk kita bangun pagi, tidak memperpanjang lagi, saudara-saudaraku, jam tidur kita, istirahat kita, karena kita tahu kita ingin dipenuhi dengan kehidupan yang baru dari Kristus Yesus melalui setiap kebenaran firman-Nya, untuk membangkitkan semangat kita kembali, Bapak Ibu Saudara, menggairahkan kita, ya, memberikan kita lagi nutrisi-nutrisi rohani, minat kita yang baru, Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk menaati kehendak Allah. Saudaraku, itu terus dipenuhi oleh setiap kebenaran firman yang kita bersama-sama renungkan, Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-9, sebab dalam Dialah, ya saudaraku. Jadi ini diarahkan kepada fokus puncak menjadi pandangan kita, saudara-saudaraku, sebab dalam Dialah, dalam Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat luar biasa bahwa di dalam Kristus kita, ya saudara, tidak perlu ada yang ditambahkan lagi, saudara-saudaraku, untuk supaya kita memperoleh, ya, posisi yang sempurna di dalam Kristus Yesus. Keberadaan kita semuanya telah dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Sekarang kita hanya diminta untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, untuk mengetahui siapa diri kita di dalam Kristus Yesus. Bagaimana pandangan-pandangan kita, bagaimana prinsip-prinsip kita bisa bekerja, bisa berjalan, Bapak Ibu Saudaraku, apabila kita terus mengenali siapa diri kita yang telah disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah anggota tubuhnya yang diidentifikasi dengan Yesus Kristus yang telah mati terhadap dosa, ya, yang telah dikuburkan, dan juga yang telah bangkit mengalami kemenangan untuk hidup yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu terus dipenuhi dengan setiap pengajaran yang benar.
dan bukan terombang-ambing dengan rupa-rupa pengajaran dan filsafat manusia, saudara-saudaraku. Tapi kita harus fokus kepada setiap pikiran Kristus dan setiap kebenaran firman-Nya, saudara-saudaraku. Supaya apa, saudara? Dikatakan supaya kita memahami bahwa di dalam kesempurnaan kita di dalam Kristus ini, bahwa kita benar-benar telah dipisahkan, telah dibersihkan, telah disunat dengan sunat Kristus, yaitu penanggalan akan tabiat dosa, tabiat tubuh yang berdosa, saudara-saudaraku. Supaya saudara dan saya terus diarahkan kepada kekudusan tubuh Kristus saat ini. Ya, saudara, bahwa kita mengalami kekudusan di dalam Kristus, di dalam tubuhnya. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami penyucian. Amin, saudara-saudaraku. Pembasuhan di dalam tubuh Kristus yang baru inilah kita bisa memahami makna daripada pengorbanan tubuh Kristus secara fisik di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, ya, ada kebenaran Allah, serangkaian daripada kebenaran Allah yang sempurna yang saat ini sedang dinyatakan bagi kita sebagai, ya, the way of life, ya, sebagai jalan hidup dan lifestyle kita, Bapak Ibu Saudaraku. Saat ini kita mempunyai, saudaraku, satu berkat yang sangat besar. Kita melihat itu berdasarkan pengetahuan akan kebenaran yang Tuhan nyatakan sebagai, ya, pengenalan kita akan Kristus Yesus di dalam tubuhnya yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ada satu rahasia perkara surgawi yang saat ini saudara-saudaraku merupakan kehendak Allah, dan itu adalah merupakan, ya, satu kebenaran yang sungguh dibutuhkan oleh dunia. Sebagaimana yang Paulus katakan, Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang mendengarkan berita tentang keselamatan hidup yang kekal, tentang pekerjaan Kristus yang sempurna itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan juga Allah menghendaki supaya semua orang yang telah percaya dan yang telah diselamatkan datang kepada pengetahuan akan kebenaran, memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Karena disitulah, saudara-saudaraku, kita dapat memaknai bagaimana kekudusan Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Saat ini, saudara-saudaraku, semuanya itu dinyatakan di dalam bentuk-bentuk daripada setiap kebenaran, pengetahuan yang benar, saudara-saudaraku, yang kita peroleh dari Roh Kudus melalui iman kita kepada setiap firman yang kita pahami, yang kita mengerti, dan di mana kita terus ditingkatkan, saudara-saudaraku, kerinduan kita, kehausan kita, saudara-saudaraku, bersama kita ingin terus dipenuhi oleh setiap pengertian yang benar. Karena itu adalah merupakan peningkatan kehidupan kita, penguatan, pemberdayaan daripada hidup kita yang baru, supaya kita bebas melayani Tuhan sepenuh-penuhnya. Bapak Ibu Saudaraku, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Tetap bersemangat, besok kita akan berkumpul bersama saudara-saudara kembali di dalam persekutuan kita yang kudus, di dalam gereja tubuh Kristus. Di situ kita, saudara-saudaraku, hadir bersama-sama, baik secara fisik maupun secara rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita dipersekutukan sebagai jemaat tubuh Kristus. Kita menghadirkan diri kita di dalam setiap pelayanan kita, kebersamaan kita sebagai tubuh Kristus. Saudara-saudara kita tertanam dan berakar dalam-dalam, saudara, melalui setiap pelayanan yang kita lakukan. Kita mempertumbuhkan diri kita, ya, sesuai dengan kadar daripada pekerjaan pelayanan yang Tuhan lakukan melalui kasih karunia-Nya, melalui setiap talenta dan juga karunia yang diberikan kepada kita. Membangun tubuh itu, saudara-saudara, adalah merupakan damai sejahtera yang dihadirkan di dalam persekutuan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi terima kasih untuk kita semuanya. Tetap semangat, saudara-saudaraku. Ya,
terus membaca firman Tuhan, belajar terus Bapak Ibu Saudaraku, bagi waktunya untuk datang kepada pengetahuan-pengetahuan akan kebenaran sebagai kerinduan kita bersama, supaya kita tetap berakar kuat di dalam Kristus. Dengan demikian hidup kita diberdayakan, hidup kita yang baru digairahkan Bapak Ibu Saudaraku. Kita terus bertumbuh di dalam minat-minat yang baru untuk melayani Tuhan, melayani saudara-saudara kita di dalam kasih yang sempurna ini. Amin. Damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami, Allah kami. Terima kasih Bapa untuk seluruh gambaran kehidupan yang baru yang terus Engkau memperjelas bagi kami Tuhan, supaya arah daripada kehidupan kami yang dipimpin oleh Roh Kudus benar-benar selaras dengan kebenaran firman-Mu. Perkataan-perkataan kami, perasaan-perasaan kami, pikiran kami, dan tindakan-tindakan kami, biarlah semuanya itu ya Bapa, Roh Kuduslah yang memimpin kami. Dan kami tidak mau terjatuh kepada keinginan-keinginan dunia, karena kami telah dipisahkan dari kehidupan dunia, kehidupan duniawi dan kehidupan daging. Tapi sekarang kami bertumbuh dan berakar dan berbuah di dalam pengenalan kami akan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Engkaulah yang terus membangkitkan minat kami Tuhan. Engkaulah yang terus membangkitkan semangat kami, kerinduan-kerinduan kami, selera surgawi yang Tuhan tanamkan terus di dalam setiap hati dan pikiran kami, mempertumbuhkan kami hidup di dalam kesehatan tubuh Kristus yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Itulah kerinduan kami bersama Tuhan, supaya menjadi pengalaman kami secara pribadi, di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan kami tubuh Kristus, dapat kami saksikan kepada semua orang. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang pada pagi hari ini telah bergabung bersama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, kembali kepada Bapak Pendeta Joksen Pardose. Ya, terima kasih semuanya saudara-saudaraku. Selamat pagi dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Dan kita akan dibawakan doa syafaat pagi hari ini oleh saudari kita Cherry dari Cirebon. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya, salam. Amin.